selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salzariska Febricayani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi diabetes mellitus atau DM. Apa sih itu DM? Diabetes mellitus klinis adalah suatu sindroma gangguan metabolisme dengan hiperglikemia yang tidak semestinya akibat suatu defisiensi sekresi insulin atau berkurangnya efektivitas biologis dari insulin atau keduanya. Hai, perkenalkan nama saya Wanda Alfiani Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 1. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya, diabetes mellitus tipe 1 itu apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan sistem ketahanan tubuh menyerang dan merusak sel-sel yang memproduksi hormon insulin. Sehingga pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin dengan baik yang mengakibatkan tubuh kekurangan insulin dan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Biasanya diabetes mellitus tipe 1 itu menyerang usia di bawah 40 tahun khususnya pada remaja. Terus juga terjadi karena adanya faktor genetik atau keturunan dan kurangnya konsumsi vitamin D. Aku Rizky Nanti Handaya, aku biasa dipanggil Ananti dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan dengan NPM 204201516060. Baik, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang klasifikasi dari diabetes tipe 2. Teman-teman tahu nggak sih kalau diabetes tipe 2 merupakan tipe penyakit gula yang paling banyak sering terjadi loh. Angka kejadiannya sekitar 90 sampai dengan 95% dari banyaknya kasus penyakit kencing manis di dunia loh. Kejadian ini disebut dengan adult onset diabetes yang sering terjadi pada orang dewasa. Tidak seperti pada diabetes tipe 1, pada penderita diabetes kedua ini tetap memproduksi insulin, tetapi produksi insulin yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Penyebab persis terjadinya diabetes tipe 2 ini masih belum dipastikan, tetapi para ahli percaya bahwa kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu terjadinya diabetes tipe 2 ini. Kelebihan berat badan merupakan penyebab utama terjadinya penyakit gula atau penyakit diabetes. Eits, jangan salah loh guys, tidak semua penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini memiliki berat badan yang berlebih. Penyebab utama diabetes itu adanya gangguan dalam tubuh yang tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga menjadikan glukosa menumpuk dalam darah. Gangguan tersebut terdapat pada tipe diabetesnya. Tipe diabetes ada dua. Yang pertama itu disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang virus dan bakteri, malah menyerang sel penghancur insulin. Hal ini membuat tubuh kekurangan, bahkan tidak bisa memproduksi insulin. Padahal insulin itu berperan untuk mengubah gula menjadi energi. Karena tidak adanya insulin, terjadilah penumpukan gula dalam darah. Diabetes tipe 2, tubuh dapat memproduksi insulin dengan normal. Namun, insulin yang ada tidak digunakan dengan normal. Hal ini juga dapat disebut dengan resistensi insulin. Baik, saya Sinta Prihatini. Saya di sini akan menjelaskan tentang siapa saja yang berisiko tinggi terkena diabetes mellitus. Ini, yang pertama, mereka yang berasal dari keluarga penyandang diabetes mellitus. Tanyakan pada keluarga Anda, ayah ibu Anda, apakah mereka pernah mengalami penyakit diabetes mellitus ini. Jika iya, risiko yang bisa Anda hadapi yaitu sekitar 80%. Anda bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kedua adalah pengidap obesitas. Mengapa demikian? Diabetes dan obesitas ini memiliki kaitan erat karena biasanya mereka yang memiliki masalah obesitas pasti juga memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit diabetes mellitus. Akan tetapi bukan karena mereka yang memiliki masalah berat badan bisa tidak memungkinkan untuk
ada penyakit diabetes mellitus ini. Itulah alasan kenapa kita harus mencegah penyakit diabetes ini sedini mungkin. Oke, yang ketiga adalah orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas. Mengapa demikian? Bukan menjadi rahasia umum lagi. Semakin bertambahnya usia, semakin tinggi pula kita memiliki gangguan kesehatan yang dialami oleh kita. Contohnya adalah penyakit diabetes mellitus ini. Orang-orang yang biasanya berusia 45 tahun ke atas memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini tidak mengenal batasan usia, baik usia muda maupun usia tua. Juga beresiko tinggi terkena penyakit diabetes mellitus. Jadi kita harus menjaga selalu pola makan kita dan harus menjaga pola hidup sehat. Hai, perkenalkan, nama saya Selvi Indri Astuti. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanda dan gejala orang yang mengalami diabetes. Yang pertama ada tanda dan gejala umum, yaitu sering merasa haus dan lapar. Yang kedua, bertambahnya frekuensi buang air kecil. Yang ketiga, luka sulit sembuh. Yang keempat, sering mengalami infeksi, seperti infeksi pada kulit, gusi, saluran kemih, dan vagina. Kemudian ada tanda dan gejala lainnya loh, yaitu seperti gatal-gatal, nyeri pada kaki, bibir kering, dan munculnya bercak hitam pada bagian tubuh. Apabila Anda mengalami tanda dan gejala tersebut, segera konsultasikan kepada dokter ya, dan jangan mendiagnosa sendiri, karena bisa jadi dapat membahayakan kesehatan tubuh. Saya Kavadi Prastianingrum. Apa saja sih perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan untuk mengatasi diabetes mellitus? Yang pertama adalah menjaga pola makan dan asupan gizi. Misalnya dengan mengganti asupan karbohidrat menjadi karbohidrat kompleks. Contohnya adalah nasi merah, kentang panggang, dan oatmeal. Yang kedua adalah rutin olahraga. Jenis olahraga yang bisa dilakukan adalah berjalan santai, berenang, jogging, dan bersepeda. Yang ketiga adalah menjaga kualitas tidur. Orang yang memiliki kebiasaan tidur kurang dari 6 jam setiap malam berisiko 4 kali lebih besar mengalami prediabetes karena dapat menyebabkan resistensi insulin dan gula darah dapat melonjak di atas normal. Yang keempat adalah rajin cek gula darah. Harus selalu memantau kadar gula darah untuk memastikan kondisi tubuh dan mencegah serangan atau komplikasi muncul secara tiba-tiba. Yang kelima adalah minum obat. Pastikan untuk rutin mengonsumsi obat dan dapatkan suntikan insulin jika dibutuhkan. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya dengan Hendra Guliana. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah diabetes mellitus itu sendiri. Nah, yang pertama ada raih berat badan sehat. Nah, yang pertama itu dengan cara menghindari obesitas, karena obesitas adalah salah satu penyebab diabetes tipe 2. Kemudian ada diet kalori dan rendah lemak. Nah, cara yang kedua adalah banyak makan buah dan sayuran. Nah, makan buah dan sayur segar setiap hari akan menjaga pola makan kita tetap sehat. Nah, yang ketiga ada kurangi gula. Nah, hal ini juga sangat berperan penting dalam mencegah diabetes mellitus. Karena dapat dengan membatasi konsumsi gula, mengganti pemanis gula dengan pemanis rendah kalori, dan mengontrol asupan gula. Yang terakhir ada aktif berolahraga. Nah, berolahraga minimal 30 menit sehari 3-5 kali dalam seminggu untuk menjaga berat badan ideal dan juga mengurangi risiko terkena diabetes. Baik, selanjutnya tujuan dari diet diabetes mellitus. Yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, obat penurun glukosa, dan aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Yang ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan serta keseluruhan melalui gizi yang optimal. Sekian. Saya Lujuli Antari akan membahas tentang pengobatan penyakit diabetes. Nah, bagaimana sih pengobatan penyakit diabetes? Jadi, pengobatan penyakit diabetes dilakukan dengan perbaikan pola makan dan juga gaya hidup. Penderita penyakit diabetes
dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayuran serta mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman. Selain itu, penderita penyakit diabetes juga harus aktif dalam berolahraga dan juga rutin. Untuk pengobatannya tentu saja disertai dengan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Dan untuk kasus tingkat yang lebih lanjut biasanya disertai dengan tindakan medis lainnya. Seluruh pengobatan penyakit diabetes ini harus dalam anjuran dan juga dalam pantauan dokter spesialis penyakit dalam, sehingga pasien tidak boleh melakukan diagnosa mandiri atau self-diagnose ataupun melakukan pengobatan secara mandiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Sekian, terima kasih.